Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ada orang yang sedang sakit, lalu ada orang disuruh panggil dokter. Di mana kita cari dokter? Katanya di rumah sakit. Bagaimana cirinya? Dokter itu ada di rumah sakit, pakainya putih. Tanpa bertanya banyak, tanpa penjelasan panjang lebar, ia pun langsung menuju rumah sakit. Dan tempat yang pertama kali didatanginya adalah parkiran. Di sana ada satpam, ada tukang parkir pakai baju putih. Menurut cerita temannya, dokter itu cirinya dia berbaju putih dan di rumah sakit. Lalu diajaklah Pak Satpam itu atau Pak tukang parkir itu atau siapalah yang bajunya putih di rumah sakit untuk mengobati orang yang sakit. Celakanya, mumpung dapat orderan baru, mumpung dapat fulus banyak, maka dia pun berlagak seperti seorang dokter. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Yang diobati bukannya semakin sembuh, tapi semakin parah sakitnya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, jangan sampai kita salah menyebut. Hanya karena pakaiannya putih, seorang tukang parkir, seorang satpam, atau apapun pelajar itu dianggap sebagai seorang dokter. Dalam ilmu agama pun demikian. Jangan salah panggil. Karena orang itu pakai baju koko, pakai peci, pakai serban, lalu dipanggil ustadz, dipanggil kiai. Padahal mungkin dia tidak mumpuni dalam agama. Bacaan Qur'annya belentang-belentong, salah. Makharijul hurufnya salah. Waqaf ibtida'nya salah. Ilmu tajwidnya, izhar, iqlab, idgham, ikhfa salah. Lalu dia dengan berani menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tanpa ilmu. Ini sangat membahayakan. Nah, orang-orang itu sering ketipu. Karena apa? Karena ada seperti tadi, orang belum makamnya ustadz, sudah dipanggil ustadz, dan dia senang dipanggil itu. Dia senang untuk isi pengajian, dia senang menjawab pertanyaan dengan modal ilmu yang dia miliki, dan ilmu itu sangat sempit, sangat cukup. Akibatnya apa? Aftau, mereka berfatwa dengan sesuatu yang tidak sebenarnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Dia bagaikan satpam atau tukang parkir yang berlaku sebagaimana seorang dokter. Ingatlah, untuk seseorang menjadi dokter, dia harus kuliah, dia harus KKN, dia harus koas, dan macam-macam. Baru kemudian dia baru bergelar seorang dokter. Bagaimana mungkin untuk menjadi seorang ustadz seseorang tidak perlu mengaji? Mutlak seorang ustadz harus menjadi santri terlebih dahulu. Jika dia ingin menyampaikan agama, ingin menjawab pertanyaan, maka dia perlu alim, dia perlu faqih, dia perlu menguasai ilmu yang diperlukan. Jangan asal jawab tanpa kaidah ilmiah, tanpa merujuk pada kitab-kitab, baik kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih yang muktabar. Karena apa? Tidak cukup dengan kita membaca tanpa guru lalu kita menyimpulkan. Apalagi yang dibaca hanya buku terjemahan. Sebagai contoh,
Orang yang tidak belajar melalui guru dia membaca hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lalu orang itu menyimpulkan bahwa dirinya tidak perlu sholat karena dia belum pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat. Ini salah satu contoh menafsirkan hadis dengan sekenanya, dengan semina-mina. Ada ilmu-ilmu tertentu untuk seseorang bisa paham Quran. Ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, ada asbabun nuzul, ada ulumul Quran dan lain-lain. Hadis pun demikian. Oleh karena itu, jangan menjelaskan ayat tanpa melihat bagaimana pendapat para ulama dalam kitab-kitab tafsir yang mutabar, dan jangan sampai menjelaskan hadis tanpa melihat bagaimana syarah ulama atas hadis itu. Bisa jadi hadisnya sahih tapi mansukh atau sudah dihapus. Bisa jadi hadisnya populer tapi sebenarnya dhaif atau bahkan maudhu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.